apa? Tidak tahu diri, pengen enak, pengen menikmati, tapi nggak punya modal. Burungnya aja yang punya kekuatan 100% pria itu tidak berfungsi. Dicium sama pesundal kakinya lagi tuh. Itu kalau Oke. nabi gua Ini tadi buka menghiburi mahar itu di istrinya mana? wajar. Mahar itu di mana? Mahar Di nabimu di NU. mana tadi? Oh, di hadis nih. Hadis sahih. Hadis mana? Hadis sahih Sunan Abu Daud nomor 1800 nih, lu lihat nih. Abu Daud 1800. Nih. Oke. Iya, aku bertanya kepada Aisyah tunjukin. radhiyallahu anha mengenai mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata 12 ukiyah dan nushi. Kemudian aku katakan, apakah nushi itu? Berkata setengah ukiyah. Itu. Terus Herodias tadi di mana? Lu buka apa tadi? Herodias yang memberikan kekayaan melayani itu di mana? Lukas berapa? Oh, ini Tuhan lu numpang sama perempuan. Lukas pasal ke-8. Terguncang kan lu, makanya ayat pertama. Lukas pasal 8 ayat pertama Ayat kan? 1. Iya. Ya, Nih lu terakhir ya. Habis saya itu juga gua lagi terakhir. baca. Tunggu dulu. Kan lu terakhir nih. Habis itu gua terakhir. Habis itu lu closing Kok statement ya kan? Iyalah. Hah? Kan lu nih nanggapin. Kok lu yang Habis buka itu gua, ha. Ya kan lu closing statement. Kan lu Oke, tanggapin oke. gua. Habis itu gua tanggapin dulu Jadi lagi. gua tanggapin ya. Baru setelah Oke. Iya, baru lu closing statement. Oke, Tanggapin oke. nih. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Mokondo. Jadi kalau hanya mokondo ya, dia nggak ngerti arti mokondo ini. Ya. Ketika waktu ditanya ini apa ini? Ya, ini tanya apa, dia jawab apa ini? Coba. Ya, aku bertanya Aisyah mengenai Nabi. Nabi berkata, 2 ukiah, apa ini? Tadi yang lu bukain apa? Katanya Nabi lu kaya. 2 ukiah tuh apa? Coba lu ngerti nggak? Coba lu cari deh ukiah itu. Kalau hanya hal seperti ini aja lu nggak ngerti. Setengah ukiah itu apa lu nggak ngerti juga? Hah? Itu tanda bahwa kalian kurang belajar, otaknya setengah, makanya nggak ngerti arti ukiah tadi. Lu ngerti nggak arti ukiah? Makanya cari deh, otak lu nggak nyampe. Setengah otak lu nggak tahu arti ukiah itu apa. Nabi lu hanya mokondo. Dikatakan dia hanya punya kekuatan 30 pria dewasa ketika waktu dia menikahi 9 istri. Tidak ada lagi yang lain. Kalian semua umat Islam di dunia ini disuruh hanya untuk yang namanya kawin sampai 4. Nabi lu kawin sampai berapa bini ini? Punya modal apa? Mujizat tidak ada, bahkan jual baju besinya. Modal apa ini? Modal turun ayat. Hei, mujizat saja tidak ada, bahkan dia dikatakan gila dalam surah Al-Hijr ayat 6, ya. Nabi lu dikatakan gila di situ. Kenapa engkau tidak menurunkan malaikat kepada kami? Muhammad bilang apa? Itu sudah Allah yang tentukan. Tetapi ketika waktu istrimu, nih istrimu ya, istri-istrinya si Nabi, waktu berperang lawan Nabi, kenapa tidak ada yang namanya ini? Nabi lu ini ngomong bertentangan dengan apa yang dikatakannya sendiri. Kau dengar ini, ketika lawan bininya, nih, surat At-Tahrim ayat 4, ya, ini, jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril, orang mukmin, malaikat-malaikat. Di mana ini? Kalau lawan 2 bini, semuanya turun tangan. Allah, orang mukmin, malaikat, semua turun tangan. Tapi kalau lawan yang namanya Nabi dikatakan gila, kok tidak ada? Kok tiba-tiba bilang ya udahlah, namanya juga mereka seperti itu. Nabi lu ya, kalau memang dia itu yang namanya punya mengerti, yang namanya punya banyak duit ya. Ini gua kasih tahu sama lu. Nabi lu nggak mungkin sholat di kandang kambing.
Nih, Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing kok. Miskin melarat tetapi hanya bermodalkan 30 kekuatan pria. Tuhan kami tidak pernah yang namanya mengajarkan kawin-mawin. Terkait dengan Lukas itu, mereka yang mau melayani karena Yesus adalah Tuhan. Mereka itu tidak yang namanya dirayu. Mereka mau melayani Tuhan. Bukan yang namanya Tuhan meminta, halo. Kalau Nabi lu, apa yang bermodalkan? Dia minta untuk mengawini tetapi tidak punya modal. Bangun masjid aja tidak ada duitnya, tapi kalau kawin cepat. Bermodalkan kekuatan 30 pria ini yang membuktikan. Kan kau tanya, hanya bermodalkan apa? Bermodalkan 30 kekuatan pria. Kita tidak lari dari yang namanya hal-hal seperti itu. Bahkan Nabi lu kalau lu bilang dalam peradaban ya bahwa namanya dia itu sudah yang tidak bisa lagi dipakai zaman saat ini. Nabi lu itu dilarang peradaban sekarang untuk yang namanya kawin sama anak bocil. Ajaran peradaban macam apa itu? Sudah tidak lagi yang namanya dalam peradaban gara-gara dikawini Aisyah itu. Nih. Ya gara-gara kawin sama Aisyah ya seperti ini. Nikahi bocah 7 tahun. Makanya ku tanya sekali lagi. Di mana yang namanya mahar yang jelas? Uki aja lu nggak tahu ini. Ini yang kubuktikan mau kondo ini seperti apa guys? Oke, ini terakhir teman-teman ya. Terakhir saya dan terakhir si Robert Lele ya. Oke, kita tunjukkan data yang menggemparkan iman ya. Robert Lele, lu bilang Tuhan lu nggak punya cucu, lu bohong. Makanya lu belajar Robert Lele. Nih lu baca dari geneanet ya .org. Tuhan lu tuh punya anak, punya bini, punya cucu, punya anak nih. Jesus Christ, Mary Magdalene umur 3 sampai 63 umurnya. Tamar anaknya tuh si Jesus, Justus, Joseph, son of Christ. Ini kata lu bilang Tuhan lu nggak punya anak. Jangan gitu dong. Ini datanya dari mana? Nih baca nih. Dari source-nya dari Gardner Lawrence, Bloodline of the Holy Grail Bible, genealogy.com. Robert Lele, lu screenshot dulu datanya. Lu butuh data gua, lu nggak pernah kuliah kayaknya nih. Ya, nih. Dan gua menekankan di sini kalau nabi gua miskin karena beliau memang tidak hidup dalam kekayaan, tapi beliau punya mahar. Lu tadi nanya ukiyah sama gua. Nih gua tanya, gua tunjukin ukiyah nih. Jumlah mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, 1 ukiyah 40 dirham, 1 nasyi 0,5 ukiyah 20 dirham. Mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 12 ukiyah, 1 nasyi 500 dirham, 1 dirham 2,975 gram perak, maka 500 dirham kali sekian-sekian. Nah berarti jumlah mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nih 19.337.500 rupiah, setara dengan harga perak murni saat ini. Ini nak mahar lah. Tuhan lu bilang nggak minta-minta. Loh, lu gimana sih? Ini lo Robert Lele tanggapin. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya hidup nista, rendah, miskin. Nabi gua nggak pernah miskin melarat nista gitu. Ya, walaupun Nabi gua nggak makan, dia ada barangnya yang mau digadaikan lagi. Artinya bukan mau kondo. Tuhan lu tuh mau kondo. Nih, hidup dari perempuan kaya Tuhan lu. Nih, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mau kondo totalitas Tuhan lu, Robert Lele. Tuh, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Lu bilang Tuhan lu nggak butuh, nggak minta-minta. Tuhan lu butuh keledai, Robert Lele. Bokong, makanya punya Tuhan jangan berbokong. Akhirnya butuh keledai. Gue lebih baik nggak punya otak ketimbang punya otak tapi Tuhannya berbokong, beranus. Akhirnya naik keledai. Kasihan tuh keledai bunyinya. Katanya dinaikin Tuhan. Kasihan itu keledai disiksa Tuhan. Bokong Tuhan nempel di punggungnya keledai. Nah, Lukas 24:41. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya pada mereka, apakah kalian punya makan di sini? Tuhan lu nggak modal kalau ke KP sama gua buang dia karena nggak mau bayar. Makan tinggal gratisan. Mau kondo, itu baru mau kondo. Nah kemudian Tuhan lu bilang nggak minta. Apaan lu? Jawab mereka, satu pun tidak katanya. Tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Miskin banget Tuhan lu. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah menjual jubah dan membeli pedang. Tuhan lu suruh orang beli pedang dengan jual jubah. Kenapa bukan dia yang berkorban? Mau kondo? Ini mau kondo sejati totalitas.
Tuhan lu totalitas mau kondoknya Robert Lele. Maka di sini teman-teman kita buktikan Nabi kita sebagai pria menikahi wanita dan memberikan mereka uang belanja dan hidup mereka, teman-teman ya. Walaupun Nabi kita tidak hidup dalam kekayaan seperti yang dilakukan oleh oten-oten mulai dari paus yang punya tahta duduk, karena Nabi kita memang tidak. Bahkan Yesus sendiri nyuruh miskin kok. Jualah semua hartamu berikan kepada orang miskin. Yesus saya suruh murid-muridnya miskin kok. Nah, jadi teman-teman, mokondo itu artinya adalah laki-laki punya kenti tapi tidak berguna buat peradaban, nggak guna. Mati bangkit nggak ada guna buat peradaban. Mending lu nuhankan Isaac Newton. Isaac Newton walaupun bukan Tritunggal ada guna buat peradaban. Tuhan lu nggak ada gunanya buat peradaban. Menghidupkan Lazarus nggak ada gunanya Lazarus. Terus buat keluarganya nggak ada guna. Makanya dari tadi pertanyaan gua nggak lu jawab. Apa guna Tuhan lu buat keluarganya, Mokondo? Lu ngikutin Tuhan lu sih, Mokondo, ya beda lu sama umat Islam lu ya. Nah, bahkan Tuhan lu itu saking blangsaknya bre, bantal aja nggak punya. Dan bayangkan tema kita kali ini yang dibandingkan siapa teman-teman? Kita dan dia sepakat membandingkan antara seorang nabi yang tidak memiliki kuasa dunia akhirat dengan Tuhan yang memiliki kekuatan 100% pria. Nabi Muhammad itu manusia loh. Dan dia berdoa kepada Allah dan bekerja. Dan dia cuma punya kekuatan 30 pria. Ini Tuhan punya alam semesta, punya surga, tapi minta keledai, minta makan kepada manusia, nggak tahu malu. Ini Tuhan loh Mokondo, nggak ada guna buat peradaban, minta-minta hidupnya. Dan bahkan tidak berguna buat keluarganya, Robert Lele. Udahlah miskin. Ini Tuhan dibandingkan dengan Nabi. Ya Allah Robbi, terima kasih ya lu udah menyanggupi perbandingan antara nabi gua yang manusia biasa dengan Tuhan lu yang gak ada guna alias Mokondo. Astagfirullah Robert Lele, gua nggak nyangka emang Tuhan lu memang hidup dari orang kaya. Hidup dari orang kaya Tuhan lu. Kebayang nggak tuh nggak ada cewek pesundal yang cium dia tuh. Miskin Tuhan lu. Terima kasih. Udah itu udah tutup. Tema kita. Oke, ya udah. Oke. Tuhan Udah lu tutup ya. Nggak ada guna. Oke, sekarang gua Udah lagi tutup. ya. Sekarang gue lagi ya yang tutup. Dia udah malu ketika waktu mengetahui nabinya ternyata tidak punya apa-apa. Masjid nggak bisa dibangun, yang namanya harus di kandang kambing. Nggak punya apa-apa, kasih apa tadi? Kasih apa? Kok bilang kasih apa sama istrinya? Uang jajan, belanja. Uang belanja mau dikasih. Weh, kau manusia otak setengah, kau baca. Rasulullah SAW membeli makanan dengan kredit. Uang belanjanya di mana? Bajunya aja dikasih. Lu memang otak setengah, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti ini bahasanya kah? Uang belanjanya di mana? Tuhan Yesus itu kasih makan 5.000 orang, ya. Tuhan Yesus itu mujizatnya nyata. Tuhan Yesus bukan ngajarin kawin-kawin. Ya, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah keselamatan yang kekal. Sebab aku telah datang dari surga, Yohanes 6 ayat 38. Kehidupan di surga tidak hidup dengan yang namanya seperti di bumi ini. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih yang nyata. Tidak seperti Nabi kau. Dia suruh kalian hanya ngajarin hanya 4 istri. Dia kawin sampai 9 bini. Itu dia. Kok dia bisa melanggar Allahmu itu? Allahmu suruh lain. Kok dia tiba-tiba beda lagi? Allahmu suruh kasih mahar kepada perempuan yang kau nikahi. Nabimu kasih mahar apa? Nabimu kasih Zainab apa? Nabimu kasih Khadijah apa? Tidak ada. Hafsah dikasih apa? Gratis semuanya, Mokondo. Hanya bermodalkan kekuatan 30 pria. Itulah yang namanya modal kenti doang, seperti yang kau bilang tadi. Urusan rumah tangga kalau main ancam bini, katanya nanti Allah akan datang, semuanya akan datang. Kau lihat nggak sih? At-Tahrim ayat 4 mengatakan, kalau engkau berdua, ini lawan bini 2 orang guys, lawan bini 2 orang. Dia mengatakan, Allah akan membela.
Malaikat akan membela. Giliran dia dikatakan gila sama orang-orang saat itu. Mana Allahnya membelanya? Mana? Hanya modal kenti katanya, modal burung. Sedangkan Tuhan Yesus tadi kau buka dalilnya entah dari mana. Entah dari apa itu. Kau lihat apa yang dikatakan terkait dengan yang namanya tidak waras lagi. Loh, Yesus melakukan suatu hal yang hebat. Bukan seperti nabimu, guys. Ya, kalau Yesus waktu itu menyusir Bezebul, makanya dia dikatakan seperti itu. Nabi lu dikatakan gila. Nih gue tunjukin nabi lu dikatakan gila. Nabi lu dikatakan gila, dia malah ngeles. Hanya mau kondo. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Muhammad, kenapa lu nggak datangkan malaikat kepada kami kalau kau orang yang benar? Woi. Muhammad bilang apa? Saya tidak diberikan yang namanya malaikat. Nih Muhammad ngeles. Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran membawa ajab mereka ketika tidak diberi penangguhan. Kalau dibilang alasan-alasan, ini ciri-ciri Mokondo. Kau baca ciri-ciri Mokondo ya. Aku bukakan lagi ciri-ciri Mokondo. Selalu memberikan alasan. Nih, suka yang gratisan. Bininya gratis semua itu. Apa yang dia ada tuh? Tidak mau berusaha. Maunya ngambil dari Jizyah atau ayat 9, 29. Jelas. Tidak mau berusaha. Maunya majak-majak orang aja. Mengandalkan fisik. Ini ya fisik dari Muhammad. Nih. Fisik dari Muhammad. Musnad Ahmad 646. Kepalanya besar. Matanya merah. Telapak kasar. Sebentar. Nih ya fisik Muhammad. Muhammad mengandalkan fisiknya nih. Nih. Rasulullah adalah kepalanya besar. Bulu mata alis matanya lebat. Merah matanya. Jenggotnya belebat. Kulitnya putih bercahaya apabila berjalan condong ke depan. Baca nih. Musnad Ahmad 646. Nih. Ini buktinya bahwa Nabi kau hanya bermodalkan fisik doang. Sering membuat alasan. Tadi udah dikatakan bahwa dia gila. Dia tidak bisa ngomong apa-apa. Itu yang jelas-jelas ini Mokondo. Ciri-ciri Mokondo. Tidak ada yang namanya hal lain lagi selain Mokondo. Aduh. Loh, gambar-gambar. Memain gambar-gambar ini. Enggak, ini loh. Ada main-main gambar-gambar. Oh. Ini bre, satu. Apa? Wahyu pasal 1. Tuhan lu kan rambutnya putih, matanya bersinar kayak gini. Gini Tuhan lu megalome. Oh. Wahyu pasal 1 Iya. 14. Yaudah lah ya. Udah closing. Aduh. Ini sudah diputuskan. Yang Mokondo adalah Robert Lele dan Tuhannya. Ya. Miskin, minta-minta Tuhan lagi ya. Dadah. Aduh. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman seperti yang sudah kita tonton ya, perdebatan antara mata pisau dengan Uni Riva yang dimana Uni Riva ini teman-teman di mana kalau dia mau berdebat itu mesti dia harus menghujat, menghina Yesus ya. Nah teman-teman, dan itu tidak pernah jadi masalah bagi kita sebagai orang Kristen, karena kita sebagai orang Kristen ketika dipertanyakan tentang iman dan pengharapan yang ada di dalam kita, maka kita harus siap memberikan pertanggungjawabannya kepada mereka yang mempertanyakan itu. Karena kita percaya bahwa apa yang kita imani, apa yang kita percayai adalah suatu kebenaran yang mutlak teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti yang mereka bahas tadi, mungkin itu pembahasannya ya tentang nabinya Uni Riva dan juga tentang Yesus Kristus. Ada tuduhan-tuduhan dari Uni Riva ya yang dilontarkan kepada mata pisau untuk perlu dijawab dan harus dipertanggungjawabkan tentang hal itu. Yang dimana Uni Riva ini memberikan satu narasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang miskin.
Nah, bahkan dia mengatakan Yesus itu punya pantat, punya nonot, dan lain sebagainya teman-teman ya. Dia bisa naik keledai. Nah, teman-teman, ini tuduhan-tuduhan yang lumrah ya, yang biasa mereka sampaikan di dalam suatu diskusi lintas agama. Tetapi apakah benar seperti yang dia sampaikan, yang dia tuduhkan kepada Yesus tentang narasinya itu, apakah benar adanya? Tentu saja teman-teman itu jauh dari apa yang menjadi tuduhannya dan tidak seperti yang dia narasikan. Apakah Yesus itu miskin? Apakah dia susah untuk mencari makan? Apakah dia orang susah? Nah, teman-teman, sekalipun dalam suatu peristiwa pelayanan Yesus itu dia banyak mengalami kelemahan-kelemahan, bahkan dia berkata bahwa anak manusia pun ya tidak punya apa ya untuk meletakkan kepalanya, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi bukan berarti bahwa Yesus itu miskin. Kalau Yesus itu miskin, teman-teman, dia tidak mampu untuk memberikan makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang itu yang terhitung hanya laki-laki saja teman-teman. Tetapi itu pun masih sisa 12 baku. Itu dari mana? Dari 5 roti 2 ikan itu di tangan Yesus itu melimpah. Nah teman-teman, bukan Yesus tidak sanggup ya untuk bisa membuat dia kaya secara kacamata dunia teman-teman ya. Ya bisa saja, bahkan ketika iblis mencobai dia, menggoda Yesus ini, bahkan iblis menawarkan harta, kekayaan dunia, tahta, kerajaan dunia ini. Tetapi apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Tidak, tidak. Kata iblis, kuberikan segala kekayaan dan harta dunia ini, kerajaan dunia ini kepadamu kalau kamu menyembah aku. Kata Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Nah, kalau memang Yesus itu sebenarnya mau kaya dan tujuannya datang di dunia ini untuk mau menjadi kaya, maka sebenarnya dia menerima tawaran itu teman-teman. Nah, bayangkan saja teman-teman ya, yang keberadaan sebelumnya prainkarnasi itu Yesus itu ada dalam kemuliaan teman-teman ya, ada dalam kerajaan sorga yang dimana dia di sana sudah ada dalam kemuliaan yang benar-benar tidak bisa terhampiri oleh manusia yang ada di dunia ini. Tetapi dia meninggalkan segala kemuliaan itu. Dia rela turun ke dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan dia menjadi sama seperti manusia dan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu jelas. Nah, jadi Yesus datang di dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang di dunia ini untuk memposisikan dirinya sebagai hamba yang harus taat, karena segala kemuliaan di dalam kerajaan surga, dalam keberadaannya, dalam kesetaraannya dengan Allah, dia mesti harus tinggalkan itu dan dia turun ke dalam dunia yang paling hina ini, teman-teman. Demi apa? Demi menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa sampai begitu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tuduhan Uniriva itu sebenarnya terbantahkan, karena tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari kekayaan dunia, tetapi kalaupun dia mau kaya teman-teman, bayangkan saja, dia bisa melakukan segala sesuatu. Siapa yang lapar dia bisa beri makan teman-teman, bahkan ribuan orang. Itu membuktikan bahwa Yesus itu sanggup melakukan apapun. Kalau dia menjadikan dirinya kaya pun, seluruh dunia ini pun itu jadi miliknya teman-teman ya, dalam hakikatnya sebagai Allah. Makanya itulah sebabnya dia katakan sebelum dia naik ke surga, dia berkata begini, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Nah, dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Nah, mau jadi apa? Dia benar-benar berkuasa teman-teman. Seluruh bumi ini ada dalam kekuasaannya. Nah, jadi Yesus itu tidak perlu minta kaya-kaya lagi secara dunia. Dia kaya dalam kemuliaannya sebagai penguasa. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman. Kiranya lewat diskusi dan debat mereka ini teman-teman bisa kita ambil hikmatnya,
kita belajar dan biarlah kita yang waras bisa benar-benar membuka hati nurani kita dan bisa kita memilih mana sebenarnya yang logika dan mana yang tidak logika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.